Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang PTN. Selamat datang di Kak Okta Channel. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Harus luar biasa ya. Sebelumnya, Kak Okta ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe Kak Okta Channel dan yang sudah setia belajar bersama Kak Okta Channel. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Untuk video kali ini, Kak Okta sudah merangkumkan untuk kamu soal-soal yang sering muncul di UTBK. Nah, jika kamu ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, boleh banget pada saat Kak Okta sudah memunculkan soalnya, pause dulu sebelum Kak Okta menyampaikan pembahasannya. Oke, langsung saja kita bahas ke soal-soalnya. Untuk soal-soal yang sering muncul di UTBK untuk part yang kedua, ini di soal yang pertama ada bentuk fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3 jika fx dikuadratkan akan sama dengan 5fx ditambah 2 yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, di sini nanti akan ditanyakan nih mana hubungan P dan Q. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita analisis dulu. Karena yang kita punya fx itu adalah 2x dikurangi 3, maka jika fx kita kuadratkan, kemudian sama dengan 5 kali fx ditambah dengan 2, maka akan menghasilkan apa? Semua nilai fx saya ganti dulu dengan 2x dikurangi 3 ya. Berarti 2x dikurangi 3 kita kuadratkan sama dengan 5 kali 2x dikurangi 3 ditambah dengan 2. Nah, dari sini kita kuadratkan ya. Kalau misalkan saya punya A ditambah B kuadrat, ya masih ingat ya, berarti A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat, gitu ya. Karena di sini A-nya adalah 2x, B-nya adalah negatif 3, berarti A kuadrat, berarti 2x dikuadratkan menghasilkan 4x kuadrat, kemudian 2 kali A kali B, berarti 2 kali 2x hasilnya 4x, dikali dengan negatif 3, berarti negatif 12x. Kemudian ditambahkan dengan B kuadrat, B-nya berarti negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan menghasilkan 9. Nah, ini disama dengankan dengan 5 kali 2, berarti menghasilkan 10x, ya. Kemudian 5 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 15 ditambah dengan 2. Nah, dari sini kita jadikan satu ruas semua, berarti 4x dikuadratkan dikurangi dengan 12x. Kemudian di sini sebelah kanan ada 10x. Kita pindahkan ke kiri ya, menjadi negatif 10x. Kemudian di sini ada plus 9. Nah, ini ada negatif 15 di kanan, kita pindah ke kiri. Jadi plus 15, positif 2, pindahkan ke kiri, menjadi min 2. Seperti itu ya, sama dengan 0. Maka dihasilkan 4x kuadrat dikurangi dengan negatif 12x dikurangi 10x. Berarti 22x ya, ditambah dengan 9 tambah 15 itu menghasilkan 24, dikurangi 2 menghasilkan 22 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, di sini nilai P, ya, nilai P itu ternyata 2 kali X1 ditambah dengan 2 kali X2. Ingat di dalam persamaan kuadrat, jika saya punya AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0, jika dia memiliki akar-akar X1 dan X2, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah min B per A gitu ya. Nah, karena di sini ada 2X1 ditambah 2X2, 2-nya saya keluarkan dulu, maka menghasilkan X1 ditambah X2. Maka nilai P berarti di sini 2 kali. Nah, ini X1 ditambah X2. A-nya berarti 4, B-nya berarti negatif 22, dan C-nya adalah 22 gitu ya. Nah, di situ karena ada X1 ditambah X2, maka min B per A, berarti min B-nya min 22 per A. A-nya adalah 4 gitu ya. Oke, di sini kita bisa coret. Oke, maka menghasilkan 2. Min kali min hasilnya plus ya, berarti 22 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 11. Oke ya. Ya, ternyata hasil nilai P itu 11, sedangkan Q-nya 11. Maka nilai P sama dengan Q, berarti jawabannya adalah yang C. Untuk soal yang kedua, bentuk soal yang kedua ini sering muncul loh di UTBK. Kamu akan diberikan soal, kemudian akan diberikan 4 pernyataan, dan diminta memilih mana pernyataan yang benar. Jika dihadapkan dengan soal seperti ini, ada trik biar kamu bisa menghemat waktu. Bagaimana triknya? Oke, langsung saja Kak Okta jelaskan. Nah, kalau ada soal seperti ini, silahkan kamu cek soal nomor 1. Kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar. Kamu nggak usah cek lagi nomor 3.
Nah, setelah cek nomor 1, langsung kita cek nomor 2. Kalau nomor 2 benar, maka mau nggak mau kamu harus cek nomor 4. Ya. Nah, kalau misalkan nomor 4 benar, berarti kondisi ini nanti jawabannya semua benar. Berarti jawabannya adalah E. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan cek nomor 4 salah, berarti kalau kondisi ini, maka jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3 yang benar. Oke? Selanjutnya, misal kita cek nih nomor 1 benar. Nah, kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 juga benar ya. Nah, selanjutnya kita cek nomor 2. Kalau nomor 2 salah, nggak usah cek nomor 4. Pasti nomor 4 juga salah. Nah, kalau kondisi ini berarti jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kamu cek nomor 1 ternyata salah, berarti nomor 3 sudah pasti salah, berarti nggak usah kamu cek. Nah, kalau misalkan kamu cek nomor 2, ternyata nomor 2 benar, pasti nomor 4 juga benar. Berarti kamu hanya mengecek nomor 2 saja. Kalau kondisinya seperti ini, maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, satu lagi nih, seandainya kamu cek nomor 1 salah, pasti nomor 3 juga salah. Tapi pada saat kamu cek nomor 2 ternyata pernyataan itu salah, nah nggak usah cek nomor 4, pasti nomor 4 benar. Nah kondisi ini pasti nanti jawabannya adalah yang D, gitu ya. Berarti kamu tidak perlu mengecek semua pernyataannya. Oke, langsung saja kita terapkan di soal ini. Di sini diketahui limit X kuadrat ditambah 3B dibagi dengan AX dikurangi 15, di mana X mendekati 3, akan sama dengan 6/5. Nah, kalau ada bentuk limit seperti ini, kemudian kita akan mencari nilai A sama B, kuncinya adalah silakan kamu kerjakan dengan cara L'Hopital terlebih dahulu. Ya, L'Hopital, apa itu L'Hopital? L'Hopital itu adalah turunan atas dan turunan bawah. Maksudnya gimana? Oke, kita praktekkan ya. Berarti kalau di situ ada limit, di sini X mendekati 3, kita langsung tuliskan. Nah, di sini ada X kuadrat, kita turunkan, berarti jadi 2X ya. Ditambah, karena 3B ini tidak mengandung unsur X ya, berarti jadi 0 gitu ya. Kemudian di sini ada AX, maka turunan AX adalah A. Kemudian di sini ada negatif 15, turunannya adalah 0 gitu ya, disamakan dengan 6/5. Nah setelah itu nilai 3-nya masukkan, berarti 2 kali 3 dibagi dengan A sama dengan 6/5. Ternyata 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6, berarti 6 di kiri dan 6 di kanan kita coret, maka ketemu nih nilai A sama dengan 5. Karena nilai A sama dengan 5, berarti pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, pasti pernyataan 3 benar dong. Nah, kalau ada seperti ini, coba kita cek pernyataan yang kedua. Karena di situ diketahui A ditambah B sama dengan 2, sudah pasti benar ya. Berarti nilai A itu 5 ditambah dengan B sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 kurangi 5 sama dengan negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 3. Nah, di sini karena nilai B sama dengan negatif 3, ternyata di pernyataan 2, B-nya sama dengan 3. Berarti pernyataan 2 salah ya. Kalau pernyataan 2 salah, tidak usah ngecek pernyataan 4. Pasti pernyataan 4 juga salah. Berarti jawabannya adalah yang B, 1 dan 3 benar. Nah, tapi di sini kita akan menyampaikan, Kak, kalau misalkan soalnya nggak seperti itu, bagaimana? Kalau untuk menyelesaikan soal bentuk limit seperti ini, kita harus mencari nilai A sama B. Oke, di sini kamu tadi untuk mencari nilai A sudah menggunakan L'Hopital. Nah, sekarang untuk mencari nilai B, silakan kamu bisa menggunakan konsep limit jika X-nya dimasukkan akan menghasilkan 0/0. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita punya limit X kuadrat ditambah 3B dibagi dengan AX dikurangi 15, di mana X mendekati 3 sama dengan 6/5. Nilai X-nya kita masukkan ke pecahan tersebut. Maka di sini ada X kuadrat, kita ganti dengan
3 kuadrat ditambah dengan 3B dibagi dengan AX berarti menjadi 3A dikurangi 15 sama dengan 6/5. Nah, karena di sini A-nya nilainya 5, ya kan, kita masukkan. Berarti di sini 3 kuadrat menjadi 9 ditambah 3B dibagi dengan 3 kali 5 kurangi 15 sama dengan 6/5. Ternyata 3 kali 5 kan 15, dikurangi 15, maka di sini nanti hasilnya 0 ya. Nah, 0 di sini kita kalikan ke kanan. Nah, nanti akan menghasilkan 9 ditambah 3B sama dengan, karena 0 dikali 6/5 kan hasilnya 0. Berarti 3B sama dengan negatif 9. Berarti nilai B sama dengan negatif 3. Gitu ya. Berarti sudah betul nih, nilai B ternyata negatif 3. Berarti sama ya dengan yang tadi. Nah, berarti jika kamu dihadapkan dengan soal limit yang ditanyakan nilai A sama B-nya, silahkan kamu kerjakan dengan menggunakan L'Hopital atau turunkan atas, turunkan bawah. Kemudian selanjutnya, masukkan nilai X-nya ke dalam bentuk pecahan itu, kemudian kita dicari nilai B-nya. Seperti itu ya. Untuk soal yang ketiga, di soal yang ketiga ini kita harus menganalisa dari bacaan yang sudah disediakan. Oke, langsung saja kita baca. Agen properti menawarkan 5 buah rumah dengan luas dan tipe yang sama. Harga kelima rumah tersebut ditentukan oleh panorama sekelilingnya, di mana rumah R berharga 3 kali lipat rumah Q. Berarti R sama dengan 3Q. Kemudian harga rumah S adalah harga rumah R ditambah dengan Q. Berarti S sama dengan R ditambah dengan Q. Nah, karena R-nya 3Q, kita langsung saja kita substitusikan R dengan 3Q. Berarti 3Q ditambah dengan Q. Berarti harga rumah S akan sama dengan 4 kali harga rumah Q. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, rumah P 2 kali lebih mahal dari rumah Q. Berarti P sama dengan 2Q. Nah, kemudian yang terakhir, rumah T lebih murah 2 kali lipat daripada rumah S. Rumah T lebih murah 2 kali lipat, berarti sama saja dengan setengah dari harga S. Gitu ya. Nah, berhubung S itu adalah 4Q, berarti T itu adalah setengah dari 4Q. Berarti nilai T itu harganya adalah 2Q. Gitu ya. Nah, di sini karena kita punya nilai dari P itu adalah 2Q, begitu juga dengan T itu adalah 2Q, ya. Kemudian ada R itu ada 3Q, sementara S itu adalah 4Q. Dan dari sini kita bisa tahu nih, mana harga yang paling mahal. Nah, di mana di situ urutan 3 rumah yang memiliki panorama terindah. Ya, berarti panorama terindah itu ditentukan dengan harga yang paling mahal, berarti panoramanya lebih indah gitu ya. Berarti di sini sudah pasti bahwa panorama terindah adalah S, ya. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian setelah itu R. Setelah S itu R, berarti ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya. Nah, selanjutnya ada P atau T. Loh, kenapa nggak Q? Nah, kita lihat di sini. Karena P itu 2Q, T itu 2Q. Berarti di situ sudah ditentukan bahwa nilai Q atau harga Q itu adalah yang paling murah, gitu ya. Nah, sudah ditentukan berarti yang pertama S, R. Kalau nggak P berarti urutannya yang T. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang keempat, di soal yang keempat ini adalah bentuk logaritma. Memang materi logaritma ini sering muncul di soal-soal TBK ya. Nah, kita akan bahas jika X1 dan X2 memenuhi 2 dikurangi X logaritma 27 dikuadratkan sama dengan 9, maka nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa jika kita akan menyelesaikan soal-soal logaritma, kita berpegang pada sifat-sifat logaritma, gitu ya. Nah, di sini berarti kalau saya punya 2 dikurangi X logaritma 27 dikuadratkan sama dengan 9, saya akan menghilangkan kuadratnya ini. Maka nanti kanan sama kiri saya akarkan, gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kuadrat diakarkan kan kuadratnya hilang, gitu kan. Nah, berarti di sini akan sama dengan 2 dikurangi X logaritma 27 sama dengan akar 9. Oke? Nah, akar 9 ini kan bisa plus atau minus 3. Oke? Nah, di sini kita akan analisis nih. Kalau nanti hasilnya 3 bagaimana? Kalau nanti hasilnya negatif 3 bagaimana? Oke? Yang pertama,
kita ambil dulu yang hasilnya 3 ya. Jika saya punya 2 dikurangi X logaritma 27 sama dengan 3. Nah, di dalam logaritma ada sifat dasar. Di sini jika saya punya A logaritma B sama dengan C, maka akan sama dengan A pangkatkan C sama dengan B. Gitu ya. Berarti kalau saya punya 2 dikurangi X logaritma 27 akan sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 akan sama dengan 27. Berarti di sini saya tulis 2 dikurangi X dipangkatkan 3 sama dengan 27. Nah, ternyata 27 itu kan sama saja dengan 3 pangkat 3. Nah, karena di sebelah kiri ada pangkat 3, sebelah kanan ada pangkat 3, kita coret ya. Nah, berarti di situ dihasilkan 2 dikurangi X sama dengan 3. X-nya saya pindah ruaskan ke kanan, berarti 2 dikurangi 3 sama dengan X ya. Berarti nilai X sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat karena ada syarat nilai A atau basis ini ya. Karena basis ini tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0, maka dengan X sama dengan negatif 1 kita akan cobakan dulu di sini. Ya, di situ ada 2 dikurangi X. X-nya negatif 1 berarti 2 dikurangi negatif 1. Ternyata hasilnya adalah 3. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Berarti ini memenuhi nilai X1-nya sama dengan negatif 1. Tadi untuk hasil yang sama dengan 3 sudah memenuhi, sudah diketahui hasilnya adalah negatif 1. Sekarang untuk yang sama dengan negatif 3, berarti kita analisis juga. Jika 2 kurangi X logaritma 27 sama dengan negatif 3. Sifatnya sama, sifat dasar ya, berarti 2 dikurangi X dipangkatkan negatif 3 sama dengan 27. Nah, ini menggunakan sifat eksponen. Biar negatifnya hilang, maka ini saya dalam kurungnya saya balik menjadi penyebutnya. Ya, ini tetap dipangkatkan 3. Negatifnya hilang ya, tinggal dalamnya dibalik. Nah, 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. Karena sebelah kiri dan sebelah kanan ada pangkat 3-nya, kita coret ya. Maka akan menghasilkan 1 dibagi 2 kurangi X sama dengan 3. Penyebutnya ini saya kalikan ke kanan, berarti menghasilkan 1 sama dengan 3 kali 2 dikurangi X. Maka menghasilkan 1 sama dengan 3 kalikan 2 hasilnya 6. Kemudian 3 kalikan negatif X hasilnya negatif 3X. Saya pindah ruaskan yang negatif 3X sebelah ke kiri, berarti 3X sama dengan 6 kurangin 1, artinya nilai X sama dengan 5/3 gitu ya. Nah, di sini 5/3 coba kita masukkan ke basisnya nih. Dengan X 5/3 kita masukkan ke basisnya, artinya apakah memenuhi syarat? Ya, berarti 2 dikurangi 5/3. Nah, ini kedua itu kalau disamakan penyebutnya dengan 3, berarti 6/3 dikurangi 5/3. Ternyata hasilnya sepertiga. Sepertiga ini sudah memenuhi ya, dia tidak sama dengan 1 dan lebih dari 0. Oke, nah berarti memenuhi bahwa X2-nya adalah 5/3. Yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2. Maka hasilnya negatif 1 ditambah 5/3. Samakan penyebutnya berarti negatif 3/3 ditambah 5/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk soal yang kelima. Di soal yang kelima ini merupakan soal fungsi komposisi. Langsung saja kita bahas. Jika tabel berikut menyatakan hasil fungsi f dan g dengan tabel seperti yang ada pada layar, maka f bundaran G2 ditambah G bundaran F bundaran G3 adalah berapa? Nah, dari sini kita analisis dulu nih. Kalau saya punya F bundaran G, itu akan sama dengan F G2, gitu ya. Kalau saya punya G bundaran F bundaran G, berarti G, kemudian F, kemudian G lagi, baru 3, gitu ya. Nah, kita analisis satu-satu nih. Di sini ada F, sekarang G2. G2, ini 2, berarti hasilnya adalah 1 ya. Maka ini nanti 1, gitu ya. Oke, berarti selanjutnya ada F1. F, di sini F, kemudian 1. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Maka di sini hasilnya negatif 2. Oke, kita lihat sebelah kanan. Di sini ada G, kemudian ada F, G3. G, kemudian 3. Berarti ini ya, hasilnya adalah 2. Oke, nah selanjutnya karena G3-nya sudah dimasukkan menjadi 2, kita cari F2-nya. F2, ini ya, hasilnya adalah 0. Berarti kita ganti di sini dengan 0. Oke,
Di sini tetap negatif 2 ditambah G0. Siapa G0? Di sini 0-nya berarti ini hasilnya negatif 1. Berarti hasilnya negatif 1. Maka nilai dari negatif 2 ditambah negatif 1 adalah negatif 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal selanjutnya, ini merupakan tugas buat kamu pejuang PTN. Jadi silahkan dikerjakan dan nanti kalau sudah dapat jawabannya silahkan ketik di kolom komentar untuk jawabannya ya. Bisa disebutkan jawabannya A, B, C, D, E. Atau misalkan Kak jawabannya 3, Kak jawabannya 4, 5, atau 6, atau 7 gitu ya. Nah sebenarnya soal bentuk ini sudah Kak Okta jelaskan di video yang judulnya soal-soal yang sering muncul di UTBK di part yang 1, yang pertama ya. Jadi silahkan bagi yang belum mempelajari di part yang pertama dibuka dulu videonya, kemudian dikerjakan soal-soalnya, oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Pastikan untuk menonton video-video lainnya dari Kak Okta Channel sebagai teman belajarmu. Dan pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk tanda loncengnya diaktifkan juga ya, biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video terbaru dari Kak Okta Channel. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.